Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asyifa Sahrani Widaryanto. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai public speaking. Jadi selama kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan menjelaskan apa saja yang dipelajari dalam public speaking, mengapa public speaking itu penting, dan profesi-profesi apa saja yang dibutuhkan dalam public speaking. Mohon maaf, profesi-profesi apa saja yang membutuhkan public speaking. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin menjelaskan apa itu public speaking. Jadi, public speaking adalah proses seseorang menyampaikan pesan kepada halayak yang berjumlah 2 orang atau lebih, yang memiliki maksud dan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi audiens, membujuk, dan menghibur audiens. Jadi kalau kita berbicara mengenai public speaking, maka komunikator atau orang yang menyampaikan pesan pasti memiliki suatu tujuan. Jadi harapannya, apa yang ia sampaikan dapat mengubah pengetahuan, perasaan, dan perilaku dari audiensnya atau komunikan. Setelah kita mengetahui apa itu public speaking, mungkin akan muncul pertanyaan seperti, memangnya apa aja yang dipelajari di public speaking? Kan gampang, cuman ngomong. Toh kayaknya juga semua orang bisa ngomong. Padahal, walaupun terlihat mudah, tidak semua orang bisa berbicara di depan banyak orang. Perlu belajar dan latihan supaya bisa mahir dan percaya diri untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Nah, berikut ini beberapa hal yang saya pelajari selama saya mengambil mata kuliah public speaking, khususnya di program studi ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang pertama di sini ada bentuk-bentuk komunikasi. Jadi bentuk-bentuk komunikasi itu terdiri dari komunikasi diadik yang terdiri dari 2 orang, kelompok kecil yang terdiri dari minimal 3 orang, komunikasi massa yang menggunakan media, dan juga public speaking, atau proses berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, ada karakteristik public speaker. Karakteristik public speaker itu ada 4. Yang pertama yaitu analyzer. Analyzer itu merupakan public speaker yang sudah lancar dan matang terhadap materi yang dibawakannya. Contohnya seperti guru, dosen, ataupun pengajar. Terus ada harmonizer. Harmonizer merupakan public speaker yang mampu beradaptasi dengan audiens dan dapat mempersuasi lawan bicaranya. Contohnya seperti customer service dan resepsionis. Setelah harmonizer, ada juga entertainer. Entertainer itu adalah public speaker yang mampu menghibur audiens atau berimprovisasi. Contohnya seperti Master of Ceremony dan juga stand up comedy atau yang biasa kita sebut sebagai komika. Terakhir ada debaters. Debaters merupakan public speaker yang mampu mendebat dan mempunyai pikiran kritis. Contohnya seperti pembawa acara dari Mata Najwa, yaitu Najwa Shihab. Setelah karakteristik public speaker, ada juga elemen vokal. Elemen vokal itu terdiri dari artikulasi, yaitu kejelasan dalam pengucapan kata, volume, yaitu keras atau tidaknya suara, pitch, yaitu tinggi rendahnya nada, rate, yaitu kecepatan berbicara atau suara, pause atau jeda, intonasi, yaitu panjang pendeknya suara, tone, yaitu sifat atau bentuk kemasan suara, dan terakhir aksentuasi, yaitu penekanan kata. Ada juga metode public speaking. Metode public speaking itu ada 4. Yang pertama yaitu manuskrip. Manuskrip itu ketika seorang public speaker itu sudah menyiapkan naskah, dan nanti akan ia bacakan naskah tersebut ketika ia melakukan public speaking. Yang kedua ada impromptu. Impromptu itu ketika seorang public speaker
melakukan public speaking secara mendadak tanpa persiapan, jadi secara spontan. Ada juga memoriter. Memoriter itu ketika public speaker itu menghafalkan materi yang akan ia sampaikan. Dan terakhir ekstemporan. Ekstemporan itu public speaker hanya menyiapkan poin-poin yang penting, dan ketika ia melakukan public speaking, ia akan berimprovisasi dengan acuan poin-poin tersebut. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang saya pelajari selama saya mengambil mata kuliah public speaking, khususnya di ilmu komunikasi UNS. Sebenarnya nggak cuma 4, ada banyak yang sudah saya pelajari selama saya mengambil mata kuliah ini. Cuman kalau saya sebutin satu-satu mungkin nanti waktunya nggak akan cukup. Jadi saya sebutin 4, beberapa di antaranya aja. Terus mungkin akan ada lagi pertanyaan yang kayak, terus kenapa saya ngambil mata kuliah ini? Apa pentingnya bagi saya untuk mengambil mata kuliah ini? Jadi ini merupakan beberapa alasan penting untuk mempelajari public speaking bagi mahasiswa. Yang pertama, public speaking itu bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi, pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa itu berkaitan dengan peningkatan dari segi kepercayaan diri. Memiliki rasa percaya diri yang baik pada dasarnya itu adalah sesuatu yang amat penting untuk dicapai, terutama bagi mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa memiliki rasa percaya diri yang bagus, maka kita dapat melakukan semuanya akan terasa sangat mudah. Dan dengan adanya peningkatan kepercayaan diri, sudah pasti hal tersebut akan mendatangkan sesuatu yang lebih maksimal. Selanjutnya ada juga public speaking itu bisa meningkatkan kualitas dan value yang dimiliki. Jadi pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa itu juga bisa didapatkan dalam rangka meningkatkan kualitas atau value yang dimiliki secara maksimal. Memiliki value yang baik sebagai seorang mahasiswa adalah hal yang sangat utama. Karena hal ini bisa membuat mahasiswa memiliki spirit boost atau semangat yang lebih baik lagi. Selanjutnya, public speaking. Selanjutnya, mengapa public speaking itu penting? Skill public speaking bagi mahasiswa itu juga bisa membuat mahasiswa mampu menjalankan berbagai tugas kuliah yang berkaitan dengan public speaking. Contohnya seperti tugas yang sedang saya kerjakan sekarang, yaitu presentasi. Ada juga mata kuliah entrepreneurship, KKN, dan lain-lain, yang pastinya itu akan mengedepankan kemampuan verbal seorang mahasiswanya. Jadi jika semua itu dilakukan secara baik, sudah pasti akan ada banyak manfaat maksimal yang bisa dicapai di dalamnya dengan baik. Selanjutnya, melatih diri berekspresi positif di publik. Memiliki skill public speaking bagi mahasiswa juga akan terasa dalam melatih diri untuk berekspresi secara baik. Terkadang beberapa mahasiswa itu merasa minder dan malu untuk mengekspresikan dirinya. Ada ketakutan tersendiri bagi mahasiswa, apakah ekspresinya tersebut itu akan diterima atau tidak oleh para audiens. Nyatanya, hal ini tuh harus terus dilakukan supaya melatih diri untuk bisa berekspresi secara positif dan juga mampu melakukan semuanya dengan baik. Selanjutnya itu public speaking juga berguna dalam kegiatan organisasi. Kemampuan public speaking itu juga akan amat berguna jika mahasiswa tersebut itu cukup aktif dan antusias dalam kegiatan organisasi. Dalam sebuah kegiatan organisasi, nggak mungkin kalau mahasiswa tersebut itu diem aja. Pasti akan ada saat di mana seorang mahasiswa ingin mengeluarkan pendapat, saran, atau bahkan kritik.
yang ingin dikemukakan. Jadi disitulah kemampuan public speaking itu benar-benar penting untuk kegiatan organisasi dan masa kuliah itu sendiri. Nah, tadi itu saya udah menjelaskan apa aja yang dipelajari di public speaking dan kenapa public speaking itu penting untuk mahasiswa. Terus, kalau udah nggak jadi mahasiswa, berarti public speaking udah nggak penting. Tentu saja tidak. Setelah kita lulus dari bangku perkuliahan, tentu saja kita akan mencari lapangan pekerjaan. Nah, disinilah skill public speaking yang kita miliki bisa sangat bermanfaat untuk melamar kerja. Contohnya seperti ketika kita akan diwawancara untuk suatu pekerjaan, disitulah skill public speaking kita diuji. Skill public speaking kita juga nggak cuma bermanfaat ketika wawancara aja, bahkan beberapa profesi itu membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Nah, di antaranya itu ada trainer. Nah, sebagai seorang trainer, itu harus berbicara di depan banyak orang dalam sebuah pelatihan. Jadi, meskipun begitu, kemampuan public speaking yang dibutuhkan itu bukan hanya jago berbicara di depan banyak orang aja. Skill utama yang dibutuhin seorang trainer itu adalah komunikasi yang baik, riset mendalam, dan juga keinginan untuk terus belajar. Seorang trainer juga harus mendengarkan secara seksama agar bisa memberikan jawaban dan respon yang sesuai kepada peserta training. Selanjutnya ada pembawa acara. Pembawa acara ini nggak cuma di televisi ya, pembawa acara itu juga ada di event-event kayak mungkin event di satu sekolah, event yang diadakan oleh sebuah organisasi, itu juga pasti ada pembawa acaranya. Nah, pembawa acara ini juga biasa dikenal sebagai MC atau Master of Ceremony gitu. Sebagai pembawa acara yang bergerak di bidang media dan komunikasi, seringkali akan ada perbincangan dengan narasumber atau bintang tamu yang diundang. Maka dari itu, seorang pembawa acara harus luwes dalam melangsungkan perbincangan dan melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu. Sebelumnya, mohon maaf, nggak jarang juga acara yang dibawakan nggak jarang juga acara yang dibawakan itu dimulai terlambat, sehingga penonton itu harus menunggu dengan bosan, dan disinilah kemampuan improvisasi dibutuhkan. Seorang pembawa acara itu harus bisa membuat penonton itu tetap tertarik dan sabar menunggu acara utamanya. Setelah pembawa acara, ada juga reporter. Reporter itu harus memiliki kemampuan public speaking, tetapi nggak cuma harus menguasai public speaking aja, reporter juga harus menguasai berbagai macam teknik reportase, seperti membuat daftar pertanyaan, melakukan riset mendalam, dan juga klarifikasi pernyataan yang dibuat oleh narasumber. Seorang reporter itu juga diwajibkan untuk berbicara dengan penonton. Selanjutnya ada interpreter. Dilansir dari National Association of Judiciary Interpreters and Translators, kemampuan public speaking itu sangat meringankan beban profesi interpreter. Karena seorang interpreter itu tidak jarang menerjemahkan perbincangan bahasa asing dalam sebuah pertemuan formal maupun informal. Dan dalam pertemuan formal itu biasanya interpreter akan diberikan waktu dan sebuah platform tersendiri untuk menyampaikan hasil terjemahannya. Disinilah dibutuhkan skill public speaking yang baik agar seorang interpreter itu mampu menyampaikan dengan percaya diri. Nggak cuma public speaking, seorang interpreter juga harus memiliki kemampuan active listening. Hal ini dikarenakan seorang interpreter itu wajib memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara sekaligus mencari terjemahan
yang sepadan dari segi bahasa dan juga budayanya. Selanjutnya ada moderator. Dilansir dari Harvard Business Review, tugas utama moderator itu adalah untuk membantu jalannya sebuah diskusi dan harus menjadi penengah di antara pembicara dan peserta diskusi. Kemampuan public speaking di sini menjadi sangat penting, terutama ketika moderator harus membuat diskusi tetap hidup dan tidak membosankan. Seorang moderator itu juga harus bisa berimprovisasi dan memberikan batasan ketika ada perbincangan yang mulai melenceng dari tema diskusi yang sedang dijalankan. Terakhir, ada announcer. Announcer itu nggak cuma di radio ya. Jadi mungkin kalau kalian pernah jalan di suatu pusat perbelanjaan dan mendengarkan ada pengumuman, orang yang memberikan pengumuman tersebut itu juga bisa disebut sebagai announcer. Nah, profesi announcer itu membutuhkan kemampuan public speaking yang sangat baik karena seorang announcer itu mereka berbicara kepada halayak ramai. Dikarenakan juga ada banyak orang yang mendengarkan, maka seorang announcer itu harus membuat orang-orang tersebut itu bisa menerima pesan yang disampaikan. Dan announcer juga harus bisa merangkai kata dengan baik dan menyampaikannya secara jelas di depan halayak ramai. Nah, itu tadi profesi-profesi yang membuka peluang untuk public speaker. Nah, jadi dari tadi saya udah menyampaikan kurang lebih tentang public speaking. Dari apa yang dipelajari, kenapa public speaking itu penting, sampai menyebutkan profesi-profesi apa saja yang membuka peluang bagi public speaker. Nah, kemudian harapan saya setelah mempelajari public speaking itu semua mohon maaf ya, ini harapan saya setelah belajar public speaking itu supaya mampu meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, menambahkan kepercayaan diri, dan juga meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir presentasi ini, public speaking itu bukan hanya soal berbicara dengan orang lain, namun public speaking itu bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang lain dengan baik supaya tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Skill public speaking itu juga sangat penting untuk membantu kita dalam menjalani berbagai macam hal ke depannya. Nah, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai public speaking pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dan dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.